Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita mulai renungan pagi kita. Topik renungan kita hari ini adalah penyembuhan yang lebih dalam. Ditulis oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada Minggu Paskah 2020, patung terkenal Kristus Penebus yang menghadap ke kota Rio de Janeiro di Brasil diterangi oleh cahaya lampu yang membuatnya terlihat seolah-olah Yesus sedang memakai pakaian dokter. Penggambaran Kristus yang mengharukan sebagai dokter tersebut dimaksudkan untuk menghormati jasa para tenaga kesehatan yang berada di garis depan melawan pandemi virus corona. Penggambaran tersebut juga mewujudkan gambaran Alkitab tentang Yesus sebagai tabib agung.
Selama pelayanannya di muka bumi, Yesus menyembuhkan banyak orang dari penderitaan fisik, seperti Bartimeus yang buta, seorang penderita kusta, seorang lumpuh, dan masih banyak lagi. Kepeduliannya terhadap kesehatan orang-orang yang mengikuti Dia juga ditunjukkan dengan melipat gandakan makanan sederhana untuk memberi makan banyak orang yang kelaparan. Setiap mukjizat tersebut menyingkapkan kuasa Yesus yang ajaib dan kasih-Nya yang tulus bagi umat manusia. Namun, tindakan penyembuhannya yang terbesar datang melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh dari penderitaan kita yang terburuk, keterpisahan kita dari Allah sebagai akibat dari dosa-dosa kita. Meski Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua masalah kesehatan kita, kita dapat mempercayai kesembuhan yang dibawanya bagi kebutuhan terdalam kita, pemulihan hubungan kita dengan Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda mengalami kesembuhan rohani yang ajaib dari Allah? Bagaimana pemulihan hubungan Anda dengan Allah berkat pengorbanan Yesus menolong Anda tetap kuat dalam menghadapi penyakit jasmani? Hal ini patut kamu ketahui. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 diberi judul Hamba Tuhan yang menderita, dan merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dalam kitab Yesaya. The Bible Knowledge Commentary menunjukkan bahwa bagian ini berulang kali dikutip dalam Perjanjian Baru. Ini termasuk Yesaya 52 ayat 15 dalam Roma 15 ayat 21, lalu Yesaya 53 ayat 1 dalam Yohanes 12 ayat 38 dan Roma 10 ayat 16, lalu Yesaya 53 ayat 4 dalam Matius 8 ayat 17. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32 dan 33. Yesaya 53 ayat 9 dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dan Yesaya 53 ayat 12 dalam Lukas 22 ayat 37. Banyaknya kutipan dari bagian tersebut dapat terpahami ketika hamba Tuhan yang menderita, yang dimaksudkan itu adalah Yesus yang mendatangkan kemuliaan yang besar lewat penderitaannya yang hebat. Sebagian orang meyakini hamba yang menderita itu adalah Yesaya sendiri, atau mungkin Yeremia. Para ahli Yahudi sering menganggap hamba yang menderita ini sebagai gambaran Israel. Namun, jika kita mencocokkan deskripsi sang hamba dalam teks Yesaya dengan kisah-kisah Injil, maka kita bisa maklum mengapa begitu banyak orang percaya memandang hal itu sebagai nubuat tentang Sang Mesias. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.